Bapak Mama dan Saudara, Shalom. Soda mole. Uisne nanokan kit. Helama tona iye. Tuh di hari-hari. Belum tahu ini salam perkenalan Bapak Joko. Minta maaf saya izin buka masker ya. Di bulan kebangsaan ini juga perkenankanlah saya untuk menyampaikan salam kebangsaan merdeka. Ini masih pagi-pagi kok kotong suloyo, ini bagaimana ini? Saya juga pendeta tamu juga ikut loyo ini. Minta maaf ini mungkin karena kurang komunikasi atau bagaimana hari ini saya ada di hadapan Bapak Mama dan Saudara. Karena beberapa hari yang lalu saya di SMS untuk menggantikan jadwal dari Pak Joko yang hari ini tanggal 29 akan mengantar jemaat ke Kie, dan saya diminta untuk memimpin kebaktian hari ini tanggal 29. Karena itu pagi ini saya ada di tengah-tengah Bapak Mama dan Saudara, jangan pikir ini siapalah yang sudah datang ganti khotbah pendeta ada di sini Bapak Joko. Minta maaf ya. Supaya ada sukacita dan damai sejahtera dalam hati. Karena ketika saya datang tadi, Bapak Joko juga ada, saya juga kaget, wah ini bagaimana ini? Berarti waktu sepulang dari Kie saya pikir begitu. Sehingga hari ini kita sama-sama dan kotong sebangun kesepakatan, saya pimpin ke pertama, Bapak Tua pimpin kedua. Dan seterusnya ketiga saya akan kembali ke Laheroi. Saya jemaat di Laheroi Tuak Sabu, dan saya tahu bahwa kita sudah kenal saya juga. Saya bersama dengan suami hari ini ada di sini. Beliau dari Korea Selatan dan saya dari Timur Tengah Selatan. Kami orang-orang dari bahagian selatan sama-sama. Sebab tua Korea Selatan, saya Timur Tengah Selatan. Kotong bertemu di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tapi puji Tuhan sekarang Bapak Tua sudah bukan lagi warga negara asing, tapi sudah warga negara Indonesia. Merdeka atau aboji? Oke, merdeka. Bapak Mama dan Saudara, itu salam perkenalan supaya suasana kaku yang ada di antara kotong bisa mencair sedikit, dan perasaan-perasaan yang ada dalam hati kotong juga bisa mencair untuk kotong ada dalam hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan dalam kekudusan sambil mendengarkan apa kata firman Tuhan bagi kita saat ini, khususnya di masa kemerdekaan ini. Bapak Mama dan Saudara, oleh Majelis Sinode kita dikasih tema hari ini, KKN sebagai musuh gereja dan bangsa. Apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini untuk kotong? Bapak Mama dan Saudara, perjalanan Eksodus bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, sesuai dengan janji Tuhan bagi umatnya yang dikuduskan, bagi umat pilihannya yang sangat dikasihi itu. Bukan satu perjalanan yang enak saja, tapi satu perjalanan yang penuh dengan tantangan, dan kotong tahu itu cerita Alkitab itu. Singkat cerita saya mau bilang bahwa mereka sudah keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, dan sudah sedikit lagi mereka akan masuk di tanah Kanaan. Mereka sudah ada di pintu masuk kota Moab, Yeriko, dan hampir sedikit lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan masih kasih ingat sang mereka lagi melalui hambanya Musa sebagai pemimpin. Jadi bukan hanya Musa saja yang memimpin, tapi ada Jitro yang juga bersama-sama dengan Musa untuk memimpin bangsa Israel yang besar itu, ribuan orang. Karena itu Tuhan Allah kembali melalui Musa mau mengingatkan umatnya yang notabene dikasihi tapi juga pembangkang keras kepala. Supaya ketika dong masuk di tanah Kanaan, dong harus perbaiki dong pun sikap. Supaya ada keadilan di dalamnya. Karena apa? Di antara mereka sendiri saling baku gigit. Dan karena itu lewat khotbah yang ada di dalam pembacaan Alkitab ini, Tuhan Allah minta kepada Musa supaya memilih hakim atau petugas-petugas yang nantinya bisa membantu Musa untuk mengendalikan umat Israel yang 12 suku ini, yang setiap suku ini ada ribuan orang, dan di dalam setiap suku ini pasti ada juga yang berlaku curang,
hati bengkok, tidak setia, dan lain sebagainya. Bagaimana Musa yang satu orang ini bisa mengatur mereka yang begini banyak? Berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan damai sejahtera yang akan menjadi milik mereka. Dan Tuhan Allah tahu di umat watak itu. Sehingga kalau kita baca dalam Bilangan, Musa dalam perjalanannya bertemu dengan Yitro, dia punya mertua. Di Pembetio juga kasih ingat tuh lu sendiri begini nih, lu bisa atur ini umat begini banyak kok sonde. Lu harus pilih juga hakim-hakim yang akan menolong lu untuk memilah dan menolong kamu supaya kalau bisa ada perkara-perkara jangan lu sendiri yang tangani sendiri, tapi bisalah para hakim itu bisa menolong lu untuk mengatasi masalah yang ada. Dan saya rasa bahwa hal senada juga terbaca dalam firman Tuhan ini. Allah kembali mengingatkan Musa untuk segera memilih hakim-hakim atau pengurus yang nantinya akan membantu dia. Dan tidak sembarang. Pengurus atau hakim-hakim yang akan dipilih ini tidak sembarang orang, ada kualifikasinya. Dari setiap suku-suku 12 suku Israel itu ada kualifikasi yang harus diberikan kepada mereka yang akan mendampingi Musa untuk memimpin bangsa Israel ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, supaya ada keadilan yang mereka rasakan. Bapak Mama dan Bapak Saudara, karena itu kita lihat pada ayat yang ke-18 bagaimana Allah mengatakan hakim-hakim dan pengurus-pengurus haruslah kau angkat dari segala tempat yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menurut suku-suku. Ini tahapan pertama, supaya ada keadilan, supaya ada sejahtera di negeri yang akan mereka ketuju. Hal yang kedua, tadi saya bilang ada kualifikasi. Orang-orang yang dipilih sebagai hakim itu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul hati yang lurus, tulus. Bahkan dikatakan pada ayat yang 9, janganlah orang yang suka memutarbalikkan keadilan, jangan memandang muka, jangan menerima suap, dan seterusnya. Dan tujuan dari pemilihan orang-orang yang berhati demikian ini adalah supaya tercipta keadilan. Supaya jangan ada yang merasa dianaktirikan atau merasa dianak emaskan ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian. Bapak Mama dan Bapak Saudara yang diberkati, karena itu kita melihat bahwa apa yang diamanatkan Tuhan bagi Musa ini memang terasa sangat berat. Dan Musa harus melaksanakan perintah Tuhan ini dalam ketaatan yang sungguh, supaya ada keseimbangan dalam hidup, dalam membangun pelayanan bersama di tengah-tengah umat, khususnya ketika berada di tanah Kanaan. Bapak Mama dan Bapak Saudara yang diberkati, pengangkatan hakim-hakim atau petugas ini yaitu adalah untuk tujuan yang jelas, supaya dalam hal memimpin, dalam hal menggembalakan, katakanlah demikian, umat Israel di tanah Kanaan, mereka juga memperoleh damai sejahtera karena temperamen mereka berbeda-beda. Konsep keadilan yang mereka butuhkan dari seorang pemimpin tentu saja masing-masing punya pemikiran yang tersendiri. Karena itu Tuhan Allah dengan tegas meminta kepada Musa untuk betul-betul dengan hikmat yang daripada Tuhan bisa memilih orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Sehingga orang yang takut akan Tuhan, dia mampu untuk memimpin umat Tuhan ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak perlu orang yang pintar, tapi orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dengan kepintarannya, maka dia akan mampu untuk bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa Israel ke arah yang Tuhan kehendaki. Tema kita omong tentang KKN, musuh gereja dan bangsa. Beta sudah mau omong bahwa dunia sekarang khususnya di alam kemerdekaan 76 tahun. Kita bisa melihat dampak
dari kemerdekaan ini? Sudahkah kita mendapatkan keadilan dari pemerintah kita? Sudahkah kita mendapatkan keadilan dari gereja, di mana kita membangun persekutuan bersama dengan Tuhan? Kita punya pemimpin-pemimpin, baik pemimpin bangsa, kita punya pemimpin-pemimpin, baik pemimpin gereja. Di mana-mana kotong dengar korupsi, di mana-mana. Di mana-mana kotong dengar kolusi, di mana-mana. Di mana kotong dengar ada nepotisme. Ada seorang anak yang mau urus SIM C. Ketika dia pergi untuk urus, dia pun teman-teman bilang, daripada lu kepala sakit, kasih doi 400, kau dapat itu SIM. So dia bilang, son, dia besok ada doi, beta mau ikut jalur, beta mau berproses untuk mendapatkan apa yang menjadi beta hak. Maka singkat cerita, dia berproses, dia sedang mau jalan potong, tetapi dia mau ikut jalan yang lurus. Dalam perjalanan dia sudah melewati semua tahap, baik teorinya, tinggal praktek. Dan mungkin karena yang mengatur ini melihat ini anak sedikit lambat, dia sedikit mempersulit. Maka dia teman dong bilang begini, lu kasih uang sudah supaya habis perkara. Beta sa begitu, beta teori, beta goal, mau praktek karena memang beta belum tahu. Maka 2 minggu, 3 minggu, sementara beta harus segera mendapatkan SIM untuk beta bisa bekerja atau melaksanakan beta tugas, karena beta ini mau ojek. Maka dia bilang, beta ada doi, dia biar sudah. Ternyata Bapak Mama dan Bapak Saudara, di atas juga harus ada pelicin supaya jalan. Itu contoh kecil. Itu baru di jalan yang kecil-kecil, belum di atas lagi, dan seterusnya. Kau tahu itu. Sehingga kalau kau mau omong tentang keadilan di alam kemerdekaan ini, relatif. Karena itu mari kau belajar dari firman Tuhan ini. Beta hanya mau bawa kita untuk kau melihat. Kau sudah ada dalam generasi yang kesekian. Kau hidup di alam kemerdekaan 76 tahun. Dan konsep keadilan, KKN itu terus kita dengar di telinga kita. Sampai kapan ini KKN bisa berhenti, baik di pemerintahan bangsa, baik dalam gereja, sampai kapan? Dan karena itu saya mau bilang pada kesempatan ini, saya tidak mau omong yang ada di luar sana, tapi saya mau omong dalam persekutuan kita, bagaimana kita mempersiapkan generasi baru, supaya nantinya ke depan di angkatan mereka tidak ada lagi mereka dengar ada KKN. Mau lamar kerja kok setengah mati, harus ada orang dalam dan seterusnya. Sehingga hukum kita nantinya bukan akan terdengar seperti yang orang omong di luar. Tajam ke bawah, matumbul ke atas. Beta mau omong untuk kotong generasi yang nanti akan datang. Bagaimana kita mempersiapkan generasi baru yang akan mendiami, menghuni NKRI yang adalah harga mati ini. Dan bagaimana generasi kita dalam membangun persekutuan di masa yang akan datang. Mungkin setelah kotong ini. Apa yang harus kotong buat untuk bisa KKN jangan ada lagi dalam tubuh pemerintahan bangsa, dan juga jangan ada dalam gereja, sehingga tidak lagi dikatakan KKN musuh bangsa, jangan lagi dikatakan KKN musuh gereja, tapi biarlah kita hidup dalam kedamaian, belajar dari sejarah masa lalu, belajar dari kehidupan 76 tahun. Maka satu hal yang mau beta bilang, untuk bagaimana ada damai sejahtera, ada keadilan di bumi pertiwi itu, maka yang pertama itu harus dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Sebagai pemimpin, orang tua, papa dan mama. Rumah tangga adalah tempat pertama kita memberlakukan aturan kita bagi generasi kita selanjutnya. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin,
Kotong harus bisa mengarahkan anak-anak kita. Untuk yang pertama takut Tuhan dulu. Sehingga dong pun perjalanan dalam siarah dalam dunia ini, mereka mendapatkan keadilan. Karena itu dalam rumah tangga, orang tua harus memberlakukan keadilan bagi anak-anak. Jangan hanya memperhatikan tentang fisik mereka, lahiriah mereka, tapi juga bagaimana anak-anak ditanamkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga kalau anak-anak sudah takut dan hormat kepada Tuhan, anak-anak membangun rasa kasih sayang dengan saudara-saudaranya. Orang tua tidak pilih kasih, ini anak pertama, dia porsi, ini anak kedua porsi, ini anak ketiga porsi, ini tidak demikian. Kalau orang tua kasih sayang merata, anak-anak juga diajarkan kasih sayang, maka mereka akan dengan sendiri mendapatkan keadilan dalam rumah tangga. Dan imbasnya ketika mereka ada di luar sana, mereka menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang lain. Kalau kotong sepakat mau menciptakan generasi baru untuk tahun-tahun ke depan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, maka itu harus dibangun dari dalam rumah tangga kita. Ajarkanlah kepada anak-anak kita hidup kasih dan suka berbagi, agar bibit KKN tidak tumbuh nantinya dalam hati mereka. Ajarkan juga kepada anak-anak kita sikap bertanggung jawab atas apa yang akan diperbuat, termasuk di dalamnya kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Ajarlah mereka untuk bertanggung jawab atas setiap kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Dan jangan biarkan, atau jangan katakanlah, dong masih kecil dan masih tahu apa-apa. Jangan beda-bedakan anggota-anggota keluarga supaya di dalam diri anak-anak kita mencoba untuk menumbuhkan diri mereka sebagai anak-anak yang tahu akan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga dengan demikian, sebagai keluarga, sebagai gereja yang juga bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang, bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi juga gereja punya andil di dalamnya. Gereja akan bersama-sama menolong bangsa ini untuk menghasilkan generasi yang bertanggung jawab, sehingga pasti di dalamnya akan ada keadilan dalam hidup bersama, baik dalam lingkungan gereja maupun dalam lingkungan bermasyarakat. Bapak Mama dan Bapak Saudara yang diberkati, saya percaya bahwa kitab Ulangan yang kita baca ini menjadi acuan bagi kita yang hidup dalam zaman ini untuk menata dan memperbaharui kotong hidup, untuk menata dan memperbaharui kotong diri, sehingga akan menciptakan generasi-generasi yang tidak munafik, akan menciptakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Apalagi ada kolaborasi antara keluarga-keluarga Kristen dan gereja. Maka saya percaya ke depan akan ada sukacita dan damai sejahtera, meskipun di dalamnya ada sentilan-sentilan kecil menyertai perjalanan kita. Kalau kotong pinjam bahasa Alkitab, kalau itu kita memulai dari sekarang, maka kita akan memiliki negeri yang diberikan Tuhan kepada ketong dalam dunia sekarang ini. Bapak Mama dan Bapak Saudara yang diberkati, mari kita mulai memperhatikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada jemaat kita, kepada anak-anak kita, sehingga dalam pemberitaan firman yang kita sampaikan baik dalam persekutuan bersama seperti ini, dalam gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan kasih, bahkan dalam hal penataan organisasi yang transparan, maka saya rasa di antara kotong tidak ada kong kali kong. Dan karena itu firman Tuhan ini menolong kotong belajar dari perjalanan Eksodus bangsa Israel, menolong kotong untuk kotong bisa melihat, memperbaiki kehidupan kotong. 2 tahun terakhir ini kotong ada dalam
Satu pergumulan yang besar berkaitan dengan pandemi. Dan ada cara-cara juga yang tidak adil di dalamnya. Dan gereja juga ada di dalamnya, keluarga juga ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa melihat semua ini untuk keluar dari salah satu cobaan hidup yang kotong alami. KKN belum selesai. Pandemi sudah 2 tahun ini, COVID ini belum berakhir. Tapi di dalamnya juga ada ketidakadilan menyertai pandemi. Ada orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk dirinya. Tapi juga ada orang yang dengan sungguh-sungguh berupaya untuk bisa bisa menolong orang lain. Ini dunia kotong sun bisa baca dia goyangan lain. Karena masing-masing orang mau tampil dengan segala hal. Tapi firman Tuhan, kotong tidak bisa berpaling dari firman Tuhan. Orang bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah dari dulu dan sekarang. Sampai selama-lamanya dia akan menolong kita untuk kotong melihat hakikat panggilan hidup dalam dunia milik Tuhan ini. Baik sebagai bangsa, baik sebagai gereja. Karena itu mari kotong saling baku dugu dalam membangun Indonesia Raya ini. Mari kotong saling mendukung dalam membangun persekutuan di antara kita. Supaya meskipun KKN masih ada, tapi kita menata kotong pun diri mulai dari sekarang. Supaya generasi kita, anak cucu kita juga bisa mengalami damai sejahtera. Karena dong punya dasar yang kuat dari keluarga orang tua dan dari gereja yang telah menanamkan dasar yang benar. Tuhan menolong kotong semua untuk kotong kembali berefleksi tentang firman Tuhan ini. Apa yang harus kotong buat saat ini. Dan saat ini yang kotong buat ini akan menjadi persiapan masa depan bagi anak-anak. Sehingga ada damai sejahtera, ada keadilan yang mereka rasakan. Tuhan menolong kotong untuk paham firman Tuhan ini. Amin.